Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Gus Iman Official. Dan pada video kali ini saya akan membacakan berita ya mengenai atau kelanjutan dari 6 laskar FPI ya. Kabar Reskrim Polri, polisi penembak laskar FPI pengawal Rizik Syihab berpotensi jadi tersangka. Jakarta, Kompas TV, sejumlah rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM masih terus didalami oleh pihak kepolisian terkait kasus tewasnya laskar FPI pengawal Rizik Syihab. Salah satu poin rekomendasi itu terkait adanya unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh 3 anggota polisi dari Polda Metro Jaya. Ketiga anggota Polri itu pun sudah ditetapkan sebagai terlapor dugaan unlawful killing. Itu karena diduga mereka menembak 4 pengawal Rizik Syihab, di mana ketika diamankan saat itu masih dalam kondisi hidup. Bareskrim Polri diketahui sudah mengeluarkan laporan polisi atau LP. Dalam kasus ini, penyidik kepolisian dan kejaksaan pun telah melakukan gelar perkara awal untuk mencari bukti-bukti. Menurut Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, kasus dugaan unlawful killing tersebut masih dalam proses penyelidikan. Ia mengatakan konstruksi kasusnya tengah disusun oleh pihaknya. Sejauh ini, kata dia, dugaan tersangkanya pun sudah ada, masih dalam proses. Dugaan tersangkanya sudah ada, kata Agus kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 04.03.2021. Namun masih mengkonstruksikan kasus agar sama dengan kejaksaan yang nantinya akan dilanjutkan prosesnya. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, memastikan Polri berkomitmen agar menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM. Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Rekomendasi dan temuan Komnas HAM kami sudah jalankan, saat ini masih terus berproses, ujar Argo. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian, mengatakan pihaknya menggunakan pasal pembunuhan dan penganiayaan dalam penyelidikan kasus dugaan unlawful killing tersebut. Pasal 351 ayat 3 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati, kata Andi. Andi pun memastikan dugaan unlawful killing hanya menjerat anggota polisi yang membawa 4 laskar FPI tersisa yang ketika itu masih hidup usai bentrok di tol Jakarta Cikampek KM 50 itu. Kalau di kasus unlawful killing ini artinya adalah anggota Polri yang membawa 4 orang laskar FPI, ujar Andi. Diketahui terdapat 3 anggota polisi dari Polda Metro Jaya yang merupakan sebagai terlapor dalam insiden unlawful killing tersebut. Kami sedang melakukan penyelidikan dulu untuk temukan bukti permulaan, ujar Andi. Sebelum investigasi, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tewasnya 4 dari 6 anggota laskar FPI saat mengawal Rizik Syihab merupakan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Sebab keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Atas kesimpulan itu, Komnas HAM merekomendasikan agar
tewasnya 4 anggota Laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana. Ya, itulah sahabat Gus Iman Official, itu merupakan berita terbaru ya mengenai perkembangan soal 6 Laskar FPI. Dan kita sudah tahu bahwa keluarga dari korban sudah melakukan mubahalah dan siap untuk dilaknat 7 turunan apabila putra-putranya membawa senjata api ya untuk melakukan tembakan ya, atau untuk melakukan tembak menembak ya. Dan juga ada versi yang mengatakan bahwa bentrokan itu tidak akan terjadi apabila anggota Laskar FPI itu tidak menunggu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa bentrokan tidak akan terjadi apabila polisi memperkenalkan diri. Ya tentunya ketika polisi memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya sudah jelas anggota Laskar FPI tersebut akan kabur ya, akan berangkat ya, karena yang mereka tunggu adalah aparat penegak hukum. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ini merupakan pertarungan yang tidak seimbang ya. Dan harapan saya dan juga mudah-mudahan dengan adanya konteks ini ada keseriusan dari kabar reskrim yang baru ya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum.